Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Devi Trijayanti, Saya Dia Amesia Dibah, saya Halimah Tusadia. Saya Nazwa Putri Anggraini. Nah, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai uji statistik non-parametris Spearman Rank Correlation dengan rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan nilai mahasiswa pada mata kuliah pendidikan anak berbakat. Nah, apa sih Spearman Rank Correlation itu? Pengertiannya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Spearman Rank Correlation. Uji Spearman Rank Correlation adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, khususnya ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Metode ini sangat berguna untuk data yang berskala ordinal, yaitu data yang hanya menunjukkan urutan atau peringkat tanpa memperhatikan jarak antar nilai. Selain itu, uji rank Spearman juga dapat berguna untuk mengkorelasikan variabel dengan skala yang berbeda, seperti antara data ordinal dan data numerik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus, topik yang akan kami bahas, hipotesis penelitian serta hipotesis statistik, kemudian ada kaidah pengujian, dan terakhir adalah data-data yang telah kami dapatkan pada penelitian kali ini. Yang pertama itu rumus, karena di sini kami menggunakan uji non-parametris Spearman Rank Correlation, maka rumus yang kami gunakan adalah RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1, di mana RS merupakan koefisien korelasi rank Spearman dan D kuadratnya itu selisih setiap pasangan data untuk setiap observasi, dan N itu merupakan jumlah pasangan data. Kemudian untuk topik yang akan kami bahas ialah hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan nilai yang didapatkan pada mata kuliah pendidikan anak berbakat. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya itu H0 itu tidak ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan nilai yang didapatkan pada mata kuliah pendidikan anak berbakat. Kemudian untuk H1-nya itu ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan nilai yang didapatkan pada mata kuliah pendidikan anak berbakat. Kemudian untuk hipotesis statistiknya itu H0-nya itu rata-rata hitung populasi sama dengan 0, dan H1-nya itu rata-rata hitung populasi tidak sama dengan 0. Untuk kaidah pengujiannya itu, jika RS hitung lebih besar daripada RS tabel, maka H0 itu ditolak. Kemudian jika min RS tabel kurang dari T hitung kurang dari RS tabel, maka H0 itu diterima. Kemudian saya akan membacakan data yang telah kami dapatkan pada penelitian kali ini, yaitu datanya itu berupa nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah pendidikan anak berbakat dan motivasi mahasiswa itu sendiri dari skala 1 sampai 10. Nilai mahasiswanya itu ada 80, 80, 80, 88, 80, 80, 75, 80, 80, 80, 85, 80, 85, 80, 80, 80, 80, 80, 85, 80, 80, 75, 80, 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 dan 85. Ini motivasinya juga secara berurutan 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 7, 9, 7, 9, 9, 8, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 7, 9, 9, 8, 8, 7, dan 9. Nah, selanjutnya setelah membahas mengenai hipotesis statistik maupun hipotesis penelitiannya,
Yang akan dibahas yaitu mengenai rank dari motivasi dan juga rank dari nilai prestasi. Bagaimana menentukan rank motivasi dan juga rank dari nilai prestasi. Nah, untuk mempermudahnya yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat tabel penolong seperti ini. Nah, untuk membuat ranknya itu, yang pertama kita harus menentukan nilai tertinggi dari data yang kita dapatkan. Nah, karena nilai tertinggi dari data motivasi yang kita dapatkan ialah 9, maka ranknya jika teman-teman lihat yaitu 6. 6 dapat dari mana? 6 itu dapat dari, karena data yang kita 9 itu datanya ada 11, maka kita hitung dari 1 ditambah 2, ditambah 3, tambah 4, hingga ditambah ke 11. Hasilnya 66. Nah, 66 ini dibagi dengan 11 data tadi. Hasilnya 6, maka dapatlah ranknya 6. Begitu seterusnya dengan motivasi 8, 7, 6, dan juga 5. Nah, untuk nilai prestasi pun begitu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Nah, jadi setelah di video sebelumnya teman aku sudah menjelaskan tentang apa itu Spearman Rank Correlation dan penjelasannya, dan part sebelumnya itu banget itu tabel pembantu untuk membantu perhitungan dari Spearman Rank Correlation sendiri. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sistem perhitungannya untuk Spearman Rank Correlation sendiri. Sekarang kita akan masuk ke perhitungannya, yaitu yang pertama adalah menentukan nilai T hitung. Nah, aku akan sertakan di sini rumus atau kayak perhitungan aku tuh seperti apa untuk mencari nilai T hitungnya sendiri. Nah, nilai T hitung itu bisa diasumsikan sebagai RS hitung, yaitu rumusnya adalah 1 min 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat min 1. Jadi untuk nilai sigma D kuadratnya sendiri kita sudah mengetahui sebelumnya di tabel pembantu dari Spearman Rank Correlation sendiri, dan udah tinggal dimasukin aja nilainya. Dan N sendiri itu merupakan banyak data yang kita ambil, dan data yang aku ambil itu sebanyak 30 data. Jadi kan kita udah tahu tuh sigma D kuadratnya dari mana dan N-nya itu apa, dari mana juga, dan kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi 1 min 6 sigma D kuadrat, sigma D kuadratnya itu adalah 3420,75 dan per 30 buka kurung 30 kuadrat min 1 tutup kurung. Jadi di bawahnya itu hasil dari 6 dikali sigma D kuadratnya itu 20.524,5 per 26.970. Itu yang pertama di jumlah atau yang dieksekusi, yaitu yang di dalam kurung dulu baru dikali 30 yang di depannya. Jadi jadi itu kan dibagi ya 20.524,5 per 26.970. Jadi 1 min 20.524,5 per 26.970. Jadi itu diproses, jadi di atas sama di bawah dibagi. Jadi 1 min 0,77. Jadinya hasilnya yaitu 0,23. Jadi untuk hasil nilai dari T hitungnya sendiri yaitu 0,23. Selanjutnya kita akan mencari nilai T tabelnya, T tabel. Jadi RS tabel sama dengan buka kurung N min kuadrat tutup kurung titik koma alfa. Nah, alfanya sendiri tuh dari awal kita udah menentukan yaitu sebesar 0,05. Jadi udah tinggal dimasukin aja angkanya. Jadi enak kan tadi sebelumnya tuh 30 ya. Jadi 30 min 2. Jadi 28,0,05. Nah, sebenarnya nggak sampai sini doang nih nyari RS tabelnya, karena di sini aku tiba-tiba nyantumin ya nilai RS tabel itu nilainya 0,317. Itu dari mana sih?
aku bakalan jelasin dan memberikan tabelnya di situ. Nah, jadi siapa aja nih yang penasaran tadi tuh dapat nilai rank spearman-nya itu dari mana? Nah, kan tadi di perhitungan RS tabel itu aku sempat ada 2 yang kita dapatkan hasilnya dari alpha dan n min 2. Jadi kan itu 28,0,05. Nah, nilai 28-nya itu kita cari nih. Kan tadi kita dapat n-nya itu sebesar 28. Nah, di tabelnya ini di yang paling kiri itu ada n, paling atas tuh ada n di judulnya. Dan kita tarik ke bawah sampai ke angka 28. Nah, untuk nominal alfanya sendiri kita pakai yang di 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rank spearman hitung sama dengan 0,23, lalu nilai rank spearman tabel sama dengan 0,317. Berarti nilai rank spearman hitung kurang dari nilai rank spearman tabel. Lalu berarti 0,23 kurang dari 0,317. Maka di sini artinya H0 diterima atau tidak signifikan. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Oke, segitu dulu video yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.